Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang santai. Kiranya jika kita boleh ada pada hari ini, kita boleh hidup, bernapas, semua itu karena kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan gagah kita. Dan biarlah kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, wahai batinku. Ceritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari. Saudara-saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, anugerahnya, kasihnya, berkatnya bagi kita. Pada hari ini saudara terkasih, jika saya bisa live pada hari ini, semua bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi semua itu karena seizin Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pikiran kita, dan jangan kita mengandalkan apa yang ada daripada kita. Sebab jika kita mengandalkan segala yang ada pada diri kita, kita akan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, oleh bermacam-macam keinginan daging, oleh bermacam-macam tipu muslihat iblis yang bekerja lewat segala keinginan-keinginan daging kita, segala nafsu kita. Kesombongan kita adalah manusia yang debu tanah. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, yaitu sumber segala-galanya, maka Ia akan menopang kita dan memberikan kita kekuatan, dan Roh-Nya bekerja memberikan penghiburan, bermanifestasi di dalam hidup kita. Dan jika kita sudah terkasih di dalam menjalani hidup ini, selalu mengandalkan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kita alami, maka Tuhan akan menyembuhkan kita, menanggung segala kelemahan kita, sehingga kita menjadi pemenang dalam segala apapun yang kita hadapi. Sebab itu andalkanlah Tuhan, saudara terkasih. Terlebih-lebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, manusia zaman sekarang yang jahat semakin jahat, suka melihat selumbar di mata orang, sedangkan balok di matanya dia tidak dapat melihatnya. Suka mengkritik pekerjaan roh. Di akhir zaman ini, saudara terkasih, Tuhan bekerja dengan Roh-Nya, dengan sesuai dengan kehendak-Nya, saudara terkasih. Jadi kita sebagai manusia, jangan kita mengkritik, melihat balok di mata orang lain, tetapi kita tidak melihat balok di mata kita sendiri. Sebab kita ini manusia debu tanah, saudara terkasih. Kita ini bukan siapa-siapa, sehingga mengapakah kita mengkritik pekerjaan roh yang sedang bekerja hari di masa-masa sukar ini. Sebab apa, saudara terkasih? Firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan digenapi, saudara terkasih. Roh Tuhan bekerja dengan bebas. Kehendak Tuhan, semaunya Tuhan. Kita sebagai manusia debu tanah tidak sanggup mencapai pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, lebih baik kita membaca firman dan
berusaha untuk hidup kudus, hidup tidak bercela, membaca firman, hidup takut akan Tuhan, meminta ampun segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Di masa-masa yang sukar ini, saudara terkasih, akan terjadi kegoncangan-kegoncangan, masa-masa gelap, di mana dosa akan bertambah-tambah. Dosa-dosa percabulan, iri dengki, hawa nafsu, keserakahan, kawin mengawinkan, makan, minum, yang bekerja. Sebab itu, jika kita tidak berjaga-jaga, tidak mengeluarkan balok-balok yang ada di mata kita, tetapi kita mau mengeluarkan selumbar-selumbar yang ada di mata orang, sedangkan balok di mata kita tidak dapat keluarkan. Siapakah diri kita? Manusia debu dan tanah yang tidak ada artinya apa-apa, dan pikiran kita tidak dapat menjangkau pekerjaan Tuhan. Sebab itu, biarlah kita sebagai orang-orang debu tanah, manusia debu tanah, membaca firman, kejar kekudusan, lakukan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Jangan kita mengoreksi kerjaan Roh Kudus. Jangan kita melakukan pekerjaan yang membuat diri kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Saudara terkasih, sekarang saya mau bagi-bagi firman, kiranya kita diberkati hari ini lewat firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 5 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara terkasih, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, dan semuanya itu akan dibinasakan. Tetapi tubuh adalah untuk Tuhan, dan tubuh untuk dan tetapi Tuhan untuk tubuh. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara terkasih, saya ulangi, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita ini, saudara terkasih, adalah untuk Tuhan, dan Tuhan adalah untuk tubuh. Makanan itu untuk perut, dan perut itu untuk makanan, dan kedua-duanya akan dibinasakan, saudara terkasih. Saudara terkasih, jangan kita memberikan tubuh ini untuk percabulan. Sebab apa, saudara terkasih? Tubuh ini untuk Tuhan, dan Tuhan adalah untuk tubuh. Tubuh ini adalah tempat Roh Kudus, bait Roh Kudus. Saudara terkasih, dan kita telah ditebus dengan darah Yesus Kristus Tuhan, bukan dengan darah yang dari emas, bukan dari barang panah, emas, perak, tetapi darah anak domba. Sebab itu kita bukanlah milik kita lagi, tetapi kita adalah milik Tuhan. Sebab itu, pergunakanlah tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu, janganlah pergunakan tubuh ini untuk percabulan, saudara terkasih. Sebab dosa yang kita lakukan itu adalah di luar tubuh, tetapi dosa percabulan, kita berdosa terhadap diri kita sendiri.
Sebab apa saudara terkasih? Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Allah membangkitkan Tuhan. Begitupun juga Allah akan membangkitkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maukah kita pergunakan tubuh ini untuk percabulan? Tidak mungkin saudara terkasih. Mengapa? Karena Yesus Kristus Tuhan adalah cahaya kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan adalah gambaran, adalah Allah. Yesus Kristus Tuhan adalah kudus, suci. Dan saudara terkasih, bila kita melihat firman Tuhan, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara terkasih, orang cabul, penyembah berhala, orang penjina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu semua saudara terkasih, kita harus jauhkan dari dosa-dosa ini saudara terkasih. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dosa percabulan, pencina, pemburit, orang kikir, dan berbagai-bagai macam lagi saudara terkasih. Sebab itu, kejarlah kekudusan, bacalah firman Tuhan, baik siang, pagi, sore, dan malam. Berjaga-jagalah, berdoalah, dan berucap syukurlah dalam segala hal. Saudara terkasih, kita harus menjauhkan dosa-dosa percabulan. Bertobat bagi yang kita sering melakukan percabulan, perzinahan, kikir, pemburit, penyembah berhala, dan sebagainya. Saudara terkasih, baiklah saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa hidup mengejar kekudusan, sebab Allah kita adalah kudus, dan kita di akhir zaman ini harus membaca firman Tuhan. Jauhi segala kejahatan, segala kekotoran yang begitu banyak itu. Saudara terkasih, mengapa begitu? Kita harus membuang semua dosa-dosa kita. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi saudara terkasih. Masa-masa sukar akan terjadi. Dosa akan bertambah-tambah. Sebab itu sebagai kita anak-anak Tuhan yang telah mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, harus lebih lagi tekun mengerjakan keselamatan, tekun membaca firman, selalu mau dikuduskan, disucikan, jauhkan segala kejahatan, hidup kudus, mengejar perdamaian, dan kejarlah kasih. Saudara terkasih, baiklah kita akan membaca pada Wahyu 7 ayat 1 saudara terkasih, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang tekun di dalam iman menerima materai, tanda kepemilikan Tuhan atas diri kita. Sebab bumi, laut, dan segala isinya akan digoncangkan, tetapi anak-anak Tuhan akan dipelihara, akan diberi tanda di dahinya berupa huruf T, baik tanda salib dan juga burung merpati yang menjadi tanda kepemilikan Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, saudara terkasih, bercahaya
Bila ia bersentuhan dengan lampu akan bercahaya, baik kecil, bersentuhan dengan sinar matahari akan bercahaya. Saudara terkasih, itulah kemurahan Tuhan pada akhir zaman ini. Kita akan membaca, saudara terkasih, ayat 7 Wahyu, pasal 7, ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, ataupun di pohon-pohon. Itulah keempat malaikat yang berdiri di keempat penjuru mata angin, saudara terkasih. Jadi bumi semuanya akan digoncangkan. Bumi pun digoncangkan, saudara terkasih, apalagi iman kita, anak-anak Tuhan, akan digoncangkan agar tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, saudara terkasih. Jadi iman anak-anak Allah tidak tergoncangkan, itulah yang tinggal tetap. Saudara terkasih, kita baca, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, pohon-pohonan, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahinya. Jadi saudara terkasih, sebelum semuanya digoncangkan, saudara terkasih, kita anak-anak Tuhan akan diberikan tanda materai di dahinya, saudara terkasih, yang bertandakan adalah kepemilikan milik Tuhan, di mana kita akan disingkirkan, dibawa ke padang gurun. Saudara terkasih, jika bumi ini dan segala isinya bergoncang dan kita anak-anak Tuhan akan diungsikan ke padang gurun untuk menerima pemeliharaan dari Tuhan. Dan bagi yang tertinggal, saudara terkasih, akan mengalami kesakitan yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebab itu, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, abu-abu, tetapi kita biarlah teguh dalam iman, teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan, kejar kekudusan, baca firman Tuhan, senantiasa melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab apa, saudara terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat melakukan apa-apa jika kita di luar Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kita seperti ranting yang kering, yang akan dipotong, yang akan dibuang, dikumpulkan orang, karena kita kering dan kita akan dibakar. Sebab itu kita harus melekat, saudara terkasih. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan harus kita bersekutu dengan Tuhan di dalam roh, di dalam kebenaran. Mengapa begitu, saudara terkasih? Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, kita membaca kembali pada ayat sebelumnya, 1 Petrus 4. Saudara terkasih, kita akan membaca 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi saudara terkasih, pada ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jika kita mengikat diri kepada perempuan cabul,
kita akan menjadi satu daging, saudara terkasih. Kita ikut menjadi cabul sebab firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Keduanya akan menjadi satu daging, saudara terkasih. Menjadi cabul. Jangan kita, saudara terkasih, mengikatkan diri kita kepada perempuan cabul, tetapi kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jauhkanlah percabulan, dosa percabulan, saudara terkasih. Itu yang membuat kita berdosa kepada diri kita sendiri. Atau tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara terkasih, kita ini adalah bait Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Sebab kita ini jadi bukanlah milik kita, diri kita sendiri lagi, tetapi kita adalah milik Yesus Kristus Tuhan, yang mana Roh Allah diam di dalam diri kita. Sehingga biarlah tubuh kita ini kita pergunakan untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita membuat diri kita ini menjadi tubuh yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul, mengikatkan dirinya kepada percabulan sehingga kita menjadi satu daging. Tetapi kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan sehingga kita menjadi satu roh, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita dan kita hidup kudus, dikuduskan, disucikan, dan kita mendapat materai ilahi di dahi kita menjadi tanda kepemilikan Tuhan, yang kita menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri untuk memuji-muji namanya. Saudara terkasih, di akhir zaman ini jauhkan segala kejahatan, kejar kekudusan, baca firman, baik siang maupun malam. Tekun melakukan perbuatan baik, kerjakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berharga di mata Tuhan, seharga darah Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, kita mahal di hadapan Tuhan. Jangan kita pergunakan tubuh kita ini untuk perbuatan-perbuatan dosa. Sebab Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus, Allah yang membangkitkan Tuhan, juga Allah akan membangkitkan kita juga di dalam Yesus Kristus. Apakah kita akan memberikan tubuh kita ini untuk percabulan? Tidak, saudara terkasih. Sebab percabulan, orang kikir, pemburit, dan sebagainya dosa itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara terkasih, kejar kekudusan, hidup takut akan Tuhan, belajar untuk senantiasa hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan firman ini, saudara terkasih, firman ini adalah isi hati Tuhan, cahaya kemuliaan Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam Dialah segala sesuatu terjadi, diciptakan baik di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Sebab itu saudara terkasih, firman ini harus kita baca. Ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan firman ini, saudara terkasih, masih menyala-nyala. Firman ini menyala-nyala, saudara terkasih. Hidup. Jadi, kita harus membaca firman ini dan bertekun di dalamnya agar kita bertumbuh, berbuah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kita, untuk berbuah-buah kebenaran untuk kemuliaan Allah.
Dan biarlah kita pada hari ini, saudara terkasih, semakin ditambahkan iman kita, teguh dalam iman, dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Kejar firman Tuhan, lakukan, baca, renungkan. Biar saudara terkasih, firman ini punya kuasa. Bila kita membacanya, saudara terkasih, kita akan bersinar, wajah kita bersinar. Sinar mata kita pun akan menjadi bukan sinar mata manusia biasa, tetapi menjadi sinar mata ilahi. Renungkan firman Tuhan dan lakukan, saudara terkasih, sebab firman Tuhan ini berkuasa. Tuhan berfirman maka ada, Tuhan berfirman maka jadi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakannya. Dan tidak ada tanpa dia, tidak ada yang telah dijadikannya, yang sudah jadi akan terjadi tanpa dia. Di dalam dia ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang bagi manusia. Terang itu menerangi kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Itulah firman Tuhan, adalah cahaya, terang kemuliaan Yesus Kristus. Kiranya kita diberkatilah hari ini, saudara terkasih. Kiranya damai dan sejahtera sukacita menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita hari ini, baik kesehatan kita, usaha kita, dan biarlah kita semakin tekun di dalam iman, kerjakan keselamatan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.